Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Di luar ya di luar kebiasaan atau biasa di luar itu. Yaitu ketika orang kalah debat itu berbagai macam cara dilakukan. Di antaranya adalah dengan klaim hak cipta. Begitu dijawab semua kebohongannya, main klaim hak cipta. Karena sudah malu. Dia itu biasanya sudah tidak bisa lagi menjawab. Padahal dia itu paling nggak beres ya ketika dia mengutip perkataan orang, menyanggah, kemudian begitu dibantah, main klaim. Oh, kasihan banget orang seperti dia. Artinya memang dia itu hidupnya tergantung kepada YouTube. Kalau tidak tergantung kepada YouTube, hidupnya ya tidak seperti itu. Menjual agama hanya untuk kepentingan dirinya. Sebagai bukti dia selalu main klaim hak cipta. Jadi menunjukkan bahwa orang seperti dia itu tidak bisa lapang dengan orang lain. Tidak mampu mengendalikan dirinya gitu. Jadi ternyata yang menggebu-gebu sejak dulu itu menanggapi saya karena YouTube, karena subscribernya itu ya. Jadi karena ingin banyak komentar, lalu ternyata ingin terkenal saja lewat cara-cara yang zalim itu. Jadi kalau dia itu tidak menanggapi Wahabi misalnya ya, tidak menanggapi Salafi, dari mana bisa dapat makan gitu kan? Kecuali dengan cara-cara seperti itu. Jadi sekarang setelah saya tanggapi beberapa kali main klaim hak cipta. Kasihan banget. Orang yang dikatakan ingin memperbanyak subscriber, padahal dirinya sendiri itu yang berjuang agar tetap bisa makan dengan menjual Wahabi dan Salafi. Bukan karena Allah. Nyata sekali sudah. Terbukti. Jadi itu adalah sebuah ketidaklayakan, ketidakpantasan orang yang merasa dirinya sebagai ustadz. Ternyata itu kejam juga gitu. Tidak menunjukkan sikap sebagai seorang ustadz. Itu yang katanya orang Madura matat. Apa orang matat? Ya itu artinya dia tidak bisa menjawab dengan cara yang baik. Karena terdesak terus akhirnya menempuh jalan pintas. Main klaim hak cipta. Begitu ditanggapi, ini kebiasaan dari lawan-lawan Salafi. Kalau sudah kalah di mana-mana seperti itu. Saya yakin tuh kalau di darat mereka ngamuk gitu berhadapan dengan kita itu. Karena sudah terbukti kan di mana-mana ngamuk gitu. Pekerjaan mereka itu. Jadi salah satu temanya, judulnya, akhirnya menyesatkan kelompok-kelompok seperti Salafi ini, dianggap dengan berbagai macam cara penyesatan. Penyesatan. Banyak ini kelompoknya banyak. Jadi mereka sebenarnya bukan ustadz, buzzer. Jadi buzzer yang bergerak membentengi pemahaman mereka supaya tetap marak di Indonesia gitu dengan berbagai macam kesalahannya. Begitu diungkap sedikit demi sedikit kesalahannya tidak bisa menjawab, akhirnya main klaim hak cipta. Wow. Baru tahu ya. Jadi kalau dia itu mengutip perkataan orang, mengutip perkataannya Syafiq Basalama, Khalid Basalama, Bawazir, berbagai macam orang yang diambil, tidak merasa dia. Kalau dia itu sebenarnya munafik, gitu, fasik gitu ya. Jadi sekarang main klaim setelah tidak bisa menjawab tangan saya ya. Begitu diungkap kebohongannya dia itu main klaim hak cipta.
Itu kebiasaan mereka. Jadi saya baru tahu ternyata artinya apa? Janganlah berbicara agama kalau hanya sekedar mimbar pendapat agamanya itu. Kalau hanya sekedar menggunakan kaul-kaul, tidak akan bisa menghadapi orang yang berpegang teguh kepada Quran dan As-Sunnah. Karena orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu bisa menarik Quran dan As-Sunnah sebagai hujjah terkuat dan tak bisa dikalahkan oleh siapapun. Jadi di sini kebanyakan mereka kalau sudah diklaim, kalau sudah ditanggapi dengan benar-benar diungkap kejelekan-kejelekannya, wong cuman mencari subscriber, ya akhirnya menempuh apa saja dilakukannya lah. Bukan karena Allah lagi, bohong kalau ngaku karena Allah itu orang seperti itu. Jadi dia itu sebenarnya masih jiwanya jiwa preman. Apa? Jiwa preman itu adalah jiwa yang tidak ada dasar-dasar keimanan, nggak ada, cuma nafsu saja yang didahulukan karena ingin banyak subscribernya gitu. Itu yang bisa dipahami dari cara-caranya. Sedangkan saya jadi YouTuber itu sudah lama. Sejak nggak pakai uang itu sekitar beberapa tahun yang lalu. Itu sudah lebih sekitar 6 tahun saya jadi subscriber ya. Jadi YouTuber itu. Nggak pernah kemudian saya itu mengklaim hak cipta. Itu bedanya. Jadi siapa sebenarnya yang ikhlas di YouTube itu? Jadi orang seperti dia itu makin menunjukkan sikapnya itu kalau dia seorang yang arogan. Bukan jiwa seorang dai, bukan jiwa seorang ustadz. Ya biasa, buzzer. Buzzer ya begitu. Yang berlindung di bawah astagfirullah, masya Allah. Padahal dia sendiri yang subscriber main klaim hak cipta supaya di-delete itu. Tapi saya itu dengan orang seperti itu sudah saya anggap biasa. Itu salah satu bentuk kebiasaan mereka kalau kalah. Paling nanti marah-marah lagi dia. Ketika ditanggapi dengan saya, dengan bahasa-bahasa saya, begitu diungkap itu kelemahan-kelemahannya, tak bisa menjawab, akhirnya marah gitu. Karena melihat pengunjungnya begitu banyak, lalu marah ke saya itu. Wow. Inilah kebiasaan buruk dari orang-orang yang ngaku-ngaku asbaja itu. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada dia gitu. Mudah-mudahan Allah itu meluruskan jalannya dari kebengkokannya itu yang selama ini suka menghina hadis Nabi gitu. Suka menghina ulama-ulama yang katanya Wahabi itu gitu. Oh, kalau menghina itu nomor 1. Mereka itu padahal belajar ta'lim muta'alim, tapi ta'lim muta'alim itu hanya untuk gurunya sendiri, bukan untuk golongan lain. Jadi kalau dilihat ta'lim muta'alim itu bersifat subjektif di dalam pemahaman mereka. Artinya hanya boleh tunduk patuh menghormati orang lain yang sepaham. Kalau tidak sepaham boleh dihina. Wow. Padahal Al-Quran tidak mengenal paham itu ya. Kalau mau berbicara paham, di Al-Quran itu yang mengenal persaudaraan. Bukan kebencian, menuangkan kebencian dan fitnah itulah yang oleh Al-Quran dikatakan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak Islami, yaitu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jadi ini apa tujuannya yaskhar ila qaumin ya. Jadi yaskharu ila qaumin. Dia itu ingin menghina orang lain. Dari sisi ilmu terbatas. Ilmunya cuma pendapat-pendapat doang. Dibantah. Bayangkan, setiap hadis dibantah dengan pendapat. Kan nggak masuk akal itu. Bagaimana bisa? Yaitu buah pikiran
dijadikan bantahan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah itu. Artinya memang orang nggak waras, sinting dia gitu. Kalau orang waras, orang sehat akal, ya nggak mungkin lah membantah Al-Quran dan hadis itu dari akal. Hanya karena ingin menang. Itu ya, kalau saya ini udah biasa menghadapi orang-orang kayak gitu tuh udah biasa. Bukan YouTuber baru. Ya, bukan YouTuber baru. Sejak belum ada isu-isu subscriber saya sudah memerankan penting di YouTube. Coba lihat YouTube saya tahun berapa itu. Pertama kali menanggapi Hidrus Ramli itu tahun 2000 berapa ya? 2014 berapa? Ya, menanggapi Ustadz Abdul Somad tuh juga 2014. Jadi tidak ada di situ karena subscriber, nggak ada itu. Jadi pikiran saya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kepada mereka yang subscribe terima kasih. Tetapi terus terang saja harus berbuat ikhlas kepada orang lain kalau subscribe gitu ya. Bukan karena seperti orang yang sekarang ini lagi marah main klaim hak cipta. Mudah-mudahan disadarkan oleh Allah. Mudah-mudahan diberi petunjuk oleh Allah itu. Karena apa? Ya kalau cuman kitab-kitab begitu mah saya sudah sejak dulu menghadapi orang kayak gitu tuh. Tumpukan kitab tapi ininya nggak ada. Masa sampai mencari pembenaran dari Ibnu Taimiyah ya untuk saya itu kalau saking bingungnya dia mencari pembenaran dari Ibnu Taimiyah, mencari pembenaran tentang 23 rakaat. Jadi tidak mau menggunakan Nabi. Dia sudah nggak mau menggunakan Nabi, saking bencinya kepada Nabi. Artinya kalau sudah berbicara sunnah ini, ya berbicara sunnah Nabi lah. Bukan berbicara sunnah orang gitu ya. Kalau saya begitu, jika berbicara sunnah, bagi saya itu ya harus berbicara sunnah Nabi. Bukan berbicara sunnah fikih gitu. Nah, fikih itu kalau saya, ya fikul hadis. Yaitu fikih dalam rangka memahami hadis. Di mana hadis itu juga harus didasarkan kepada ulama hadis yang mengerti kedudukan hadis-hadis itu. Ini tentu salah satu pukulan buat dia ya. Merasa selama ini makin menunjukkan sikapnya, arogannya itu di situ. Jadi arogan banget ya. Ketahuan kalau cari uang itu di YouTube. Paling itu diklaim oleh ustadz-ustadz Wahabi ya. Akhirnya marah kepada saya. Wah. Jadi kalau hanya sekedar mau menghina orang itu semua bisa. Janganlah keluargamu itu dikasih makan dengan uang haram dengan mencaci maki ulama-ulama Wahabi. Kalau mau cari uang dengan yang cara halal, kenapa sih bukan dengan cara-cara haram gitu? Gibah lagi gitu. Itu lebih baik ya. Nah, begitu dibalas dengan bahasa-bahasa yang tajam juga, ngamuk. Itu fakta. Di darat suka ngamuk ya, suka membubarkan pengajian. Di YouTube suka ngamuk, klaim hak cipta. Itulah mereka. Dadah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.